warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kami di sini ingin mempresentasikan makalah manajemen risiko kami yang berjudul probability. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Ilham Prayoga. Dan saya Nanda Parija. Saya Muhammad Iqbal Karni Putra. Saya Rizky Effendi. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, bab 1, latar belakang. Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap aktivitas manusia, khususnya dalam dunia bisnis. Dalam menghadapi risiko diperlukan pendekatan yang sistematis agar keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan intuisi tetapi juga analisis. Salah satunya pendekatan tersebut ialah probability. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nanda Parija. Pengertian probability. Probability adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Dalam manajemen risiko, probability digunakan untuk mengukur peluang terjadinya risiko baik yang bersifat positif maupun negatif. Dalam praktiknya, probability membantu dalam memperkirakan peluang keberhasilan maupun kegagalan suatu kegiatan usaha. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai probability akan meningkat kualitas pengambilan keputusan. Selain itu, probability juga digunakan untuk mengidentifikasikan risiko positif atau opportunity dan risiko negatif atau threat. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya fokus menghindari kerugian tetapi juga memanfaatkan peluang. Jenis probability. Probability dapat dibagikan menjadi beberapa jenis seperti probability subjektif dan objektif. Probability objektif berdasarkan data, sedangkan subjektif berdasarkan pengalaman atau intuisi. Selanjutnya saya menjelaskan risiko positifnya. Risiko positif adalah peluang yang dapat memberikan keuntungan. Contohnya adalah peningkatan permintaan pasar, inovasi produk, dan ekspansi usaha. Selanjutnya risiko negatif. Risiko negatif adalah potensi kerugian seperti penurunan penjualan, kerusakan produk, atau kegagalan usaha. Selanjutnya peran probability. Probability membantu dalam mengambil keputusan, mengurangi ketidakpastian, dan menentukan strategi bisnis. Selanjutnya contoh kasus. Seorang pengusaha memiliki peluang sukses 70% dan gagal 30%. Dengan analisis ini, keputusan dapat dibuat lebih matang. Kesimpulan, probability merupakan konsep yang sangat penting dalam manajemen risiko karena digunakan untuk mengukur kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dengan adanya probability, individu maupun perusahaan dapat memahami tingkat peluang keberhasilan maupun kegagalan dari suatu keputusan yang diambil. Kemungkinan positif dalam risiko menunjukkan adanya peluang keuntungan atau keberhasilan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan hasil usaha. Sementara itu, kemungkinan negatif menggambarkan potensi kerugian atau kegagalan yang perlu diantisipasi dan dikelola dengan baik. Penerapan probability dalam manajemen risiko membantu dalam mengurangi ketidakpastian, menentukan prioritas risiko, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih rasional dan terukur. Oleh karena itu, pemahaman terhadap probability menjadi hal yang sangat penting agar risiko tidak hanya dihindari, tapi juga dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Saran bagi individu maupun pelaku usaha diharapkan dapat lebih memahami dan menerapkan konsep probability dalam menghadapi risiko, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pikiran, tetapi juga pertimbangan yang rasional. Kedua, dalam manajemen risiko sebaiknya tidak hanya berfokus pada kemungkinan negatif saja, tapi juga memperhatikan kemungkinan positif yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan keuntungan dan perkembangan usaha. Perusahaan disarankan untuk menggunakan data dan analisis yang lebih akurat dalam menghitung probability agar hasil yang diperoleh lebih tepat dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang efektif. Bagi peneliti sebelumnya, diharapkan dapat mengembangkan pembahasan mengenai probability dalam manajemen risiko dengan menambahkan metode analisis yang lebih kompleks serta studi kasus yang lebih beragam. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.